warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6 semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Langsung saja akan Ibu jelaskan berikut ini. Pancasila terdapat 5 sila, yaitu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang. Lalu sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab disimbolkan dengan rantai emas. Sila ketiga persatuan Indonesia disimbolkan dengan pohon beringin. Lalu sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan disimbolkan dengan kepala banteng. Dan terakhir sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia disimbolkan dengan padi dan kapas. Yang pertama adalah makna sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa disimbolkan dengan bintang tunggal emas, memiliki makna bahwa bahasa Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai agama, dan menjamin kebebasan beribadah. Contohnya yaitu seperti rajin berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya menghargai perbedaan agama dan tidak memaksakan keyakinan suatu agama kepada orang lain. Jadi kita di kelas itu harus tidak memaksakan keyakinan kepada teman yang lainnya ya. Selanjutnya ada sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang disimbolkan dengan rantai emas. Yang memiliki makna setiap manusia itu memiliki hak, martabat, dan kewajiban yang sama. Jadi kita sama teman itu memiliki hak dan kewajiban yang sama ya. Dan kita itu harus memiliki sikap yang berlaku adil, sopan, dan menghormati orang lain. Menghormati teman, guru, dan semua orang yang ditemui di rumah, di masyarakat. Nah, contohnya, menolong teman yang kesulitan, lalu berbicara dengan sopan, dan tidak membeda-bedakan teman ya. Maksudnya tidak membeda-bedakan itu dilihat dari segi agamanya maupun ras maupun sukunya dan lain-lain. Lalu adalah sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin, yaitu memiliki makna menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kita itu harus mengutamakan kepentingan bersama dahulu daripada kepentingan diri sendiri ya. Contohnya adalah mengutamakan kerjasama misalkan dalam kerja kelompok yang sudah ditugaskan guru di kelas. Nah, yang kedua menghargai perbedaan suku dan budaya, lalu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Selanjutnya adalah sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan kepala banteng. Nah, ini memiliki makna segala keputusan itu hendaknya diambil melalui musyawarah ya, untuk mencapai mufakat. Misalkan menentukan ketua kelas saat di awal pembelajaran utama di semester 1. Nah, kita harus bermusyawarah untuk menentukan siapa yang menjadi ketua kelasnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, mengutamakan kepentingan bersama dahulu. Contohnya adalah, contohnya bermusyawarah saat menjadi ketua kelas tadi. Lalu mendengarkan pendapat teman, dan selanjutnya itu menghargai keputusan bersama. Lalu selanjutnya adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang disimbolkan dengan apa? Padi dan kapas. Nah, yang memiliki makna keadilan itu harus dirasakan oleh semua orang dalam kehidupan sosial, ekonomi maupun hukum. Tidak boleh ada yang dibeda-bedakan hanya karena kaya ataupun miskin ya.
laki-laki ataupun perempuan, dari kota ataupun desa, semua itu harus mendapat perlakuan yang sama dan adil ya. Contohnya, di sekolah kita harus berbagi tugas piket dengan adil, tidak memilih-milih teman saat bermain, memberi kesempatan teman lain untuk berpendapat. Lalu selanjutnya di rumah, kita membantu orang tua tanpa mengharap imbalan, menjaga kebersihan rumah bersama keluarga, serta berebut mainan dengan adik atau kakak ya. Tidak boleh berebut mainan dengan adik atau kakak, itu tidak boleh. Lalu selanjutnya di masyarakat itu, misalnya kita bisa ikut kerja bakti membersihkan lingkungan, menolong tetangga yang sedang kesulitan, lalu antri dengan tertib tanpa menyerobot. Selanjutnya yang B adalah hubungan antar sila dalam Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu adalah satu kesatuan yang utuh. Tiap sila itu saling berkaitan ya. Nah, untuk sila pertama menjadi dasar moral spiritual. Sila kedua itu menekankan pada kemanusiaan sesuai dengan ajaran agama. Lalu sila ketiga menjaga persatuan agar tidak terpecah belah. Lalu sila keempat menjadi cara bersama untuk mengambil keputusan demi persatuan. Maksudnya sila keempat menjadi cara bersama untuk mengambil keputusan demi persatuan. Lalu sila kelima memastikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh keterkaitannya atau hubungannya adalah, nah ini jika kita bermusyawarah, nah itu contoh sila keempat. Nah, maka kita harus menjunjung nilai kemanusiaan saat menyampaikan pendapat, sila kedua. Nah, dan tetap menjaga persatuan, sila ketiga. Lalu untuk keadilan, sila kelima akan tercapai jika keputusan diambil dengan adil, bermusyawarah, dan berlandaskan nilai ketuhanan. Nah, selanjutnya C, penerapan nilai Pancasila. Yang pertama adalah penerapan Pancasila yang dilakukan di rumah. Di rumah itu kita bisa berdoa sebelum sesudah melakukan kegiatan. Sebagai wujud apa? Keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kita juga menghormati ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya serta mau mendengarkan nasihat mereka. Kita itu belajar hidup rukun dengan kakak dan adik, saling berbagi makanan dan mainan, serta bekerja sama menjaga kebersihan rumah. Nah, selain itu, kita belajar bertanggung jawab dengan membantu pekerjaan rumah seperti menyapu, menyuci piring, membersihkan halaman rumah, dan yang lain-lain. Kita juga bersikap adil dengan tidak berebut hak dan mau bergantian dalam menggunakan barang bersama ya. Lalu yang kedua adalah penerapan Pancasila di sekolah. Nah, di sekolah itu kita selalu berdoa sebelum belajar sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Kita menghormati guru dan menghargai teman tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang. Kita bekerja sama dalam kelompok belajar itu untuk menjaga kerukunan dan tidak bertengkar dengan teman. Kita menaati tata tertib sekolah, datang tepat waktu, dan mengerjakan tugas dengan jujur. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah penerapan Pancasila di masyarakat. Di masyarakat, kita menghormati tetangga yang berbeda agama dengan tidak mengganggu saat mereka beribadah. Kita hidup rukun dan saling tolong-menolong. Misalnya ikut kerja bakti, menjaga keamanan lingkungan, dan membantu warga yang sedang mengalami musibah. Kita menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah, serta menerima keputusan bersama dengan lapang dada. Nah, kita mematuhi peraturan yang berlaku seperti membuang sampah pada tempatnya dan mentaati rambu lalu lintas. Selain itu, kita bersikap adil dengan tidak mengambil hak orang lain dan berusaha ikut menjaga ketertiban ya, agar semua warga itu merasa aman dan nyaman. Nah, itu semua adalah penjelasan dari saya. Semoga kalian semua bisa memahaminya dengan baik dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.